Budiarjo, PhD, kemudian Profesor Dr. Aris Mukimin. Mungkin nanti akan segera bergabung Pak Dr. Muhammad Hilmi dan Saudara Kamtiah Ningsih. Pagi ini kita akan melaksanakan ujian tesis. Ya, nanti akan disampaikan oleh Saudari Kamtiah Ningsih dengan judul Studi Efektivitas dan Valuasi Ekonomi Teknologi EOPS berdasarkan variasi variabel proses pada industri kecil menengah batik printing di Kota Pekalongan. Sudah siap, Pak Kamti? Ya, jadi untuk jalannya ujian tesis nanti kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah pemaparan dari mahasiswa terkait dengan hasil tesisnya. Sesi kedua adalah sesi ujian dan sesi ketiga adalah penetapan hasil. Nah, ini mohon nanti Prof. Aris, Prof. Arif, dan Pak Helmi bisa menginputkan nilainya untuk di siap SSO agar segera bisa ditetapkan untuk hasil ujian pada pagi hari ini. Silakan Mbak Kamtiah Ningsih untuk bisa mempresentasikan makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Profesor Muhammad Arif Budiarjo selaku Ketua Tim Penguji atau Penguji 1. Yang kedua, Bapak Dr. Muhammad Helmi SSI MSI selaku Penguji 2. Yang ketiga, Bapak Profesor Dr. Aris Mukimin SSI MSI selaku Penguji 3. Dan yang keempat, Bapak Dr. Muhammad SSI MSI selaku Penguji 4. Kesempatan ini izinkan kami untuk mempresentasikan menyesuaikan sesuai dengan arahan pada saat sebenarnya hasil penelitian antara bisa menjadi lebih koheren, sistematis, dan selaras. Ini latar belakangnya oleh banyaknya saudara industri batik yang ada di Selatan yang berjumlah 690 dengan total kurang di satu sisi fasilitas ipal komunal sebuah yang terbangun telah kapasitas dikarenakan oleh sedimentasi dan logi. Intinya permasalahan ini akan menyebabkan turunnya kualitas air permukaan dan terganggunya ekosistem akuatik, sehingga diperlukan teknologi alternatif lain pengolahan air limbah yang tidak hanya efektif secara teknis, namun juga aplikatif untuk IKM dan layak secara ekonomi. Yang pertama adalah mengkajikan ekologi penyebaran, yang kedua melakukan analisis aktivitas pengujian layout menggunakan variasi jenis roda dan variabel sistem lain, yang ketiga jenis dan konsentrasi elektrolit, kehangatan, voltase, jenis dan konsentrasi ekosistem, serta yang keempat adalah mengkaji valuasi ekonomi aplikasi teknologi EOPS yang meliputi analisis biaya investasi dan juga tempat penelitian juga dalam menyesuaikan karena menggambarkan
keterkaitan antara pencemaran air sungai Serbu yang diakibatkan oleh buangan air limbah plastik printing yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air. Ya, penelitian yang digunakan dalam kami adalah diawali dengan studi literatur dan kampus penelitian di Kecamatan Pekalongan Selatan dan dilanjutkan dengan pengambilan sampel filter air di 3 stasiun pengamatan yang merepresentasikan kejadian sampai dengan hilir. Selanjutnya parameter biologis dianalisis dengan menggunakan bioindikator plankton dan bentos dan pendekatan indeks penampilan. Selain pengambilan sampel filter air, kami juga melakukan pengambilan sampel air limbah untuk dilakukan pengolahan lagi dengan teknologi EOS. Untuk selanjutnya dianalisis degradasi mortalnya dan dianalisis valuasi ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian untuk filter air, peroleh informasi bahwa nilai indeks anekaragaman hayati bervariasi dari rendah menuju sedang, yang ini mengindikasikan adanya tekanan atmosferik yang cukup tinggi. Untuk spesies plankton didominasi oleh spesies eutropik yang toleran terhadap pencemaran organik. Spesies plankton juga sama, demikian pula untuk bentos. Ini juga mendominasi oleh spesies yang toleran terhadap pencemaran organik. Sehingga secara keseluruhan dapat diperoleh hasil bahwa kualitas sungai itu telah mengalami penurunan. Yang terkait dengan hasil penelitian pengolahan akibat yang EOS diperoleh informasi bahwa elektrodegradatif merupakan elektroden dengan pertumbuhan tinggi. Hal ini disebabkan pembacaan spektrum IPPs yang menunjukkan bahwa panjang gelombang 220 dan 260 sampai 270 nanometer itu terjadi penurunan intensitas absorbensi, dan ini mengindikasikan bahwa pada panjang gelombang tersebut telah terjadi degradasi senyawa organik maupun pemutusan senyawa pengembang pada setelah. Kemudian kami lakukan optimasi variabel proses yang lain diperoleh kondisi optimum ada konsentrasi NaCl 4000 mg per liter dan pH 4, potasium 6 selama 45 menit dan konsentrasi NaCl 0,06 gram per liter. Adapun degradasi polutan yang dicapai pada kondisi optimum ini lebih dari 98%. Sedangkan untuk yang tiga reaksi jika disandingkan antara data kesesuaian hasil eksperimental dengan model genetika reaksi diperoleh informasi parameter CO2 akan mengikuti order pertama, sedangkan parameter warna mengikuti order kedua. Untuk spesies oksidator yang disebutkan berdasarkan studi literatur adalah radikal hidroksil dan spesies non aktif antara lain CL10, CL2, HCl dan CL4. Dan spesies oksidator ini sangat berperan besar terhadap degradasi polutan hidup di bawah. Berdasarkan analisis ekonomi diperoleh informasi bahwa elektrodegradatif memiliki harga satuan yang jauh lebih murah, yaitu 26.545 rupiah, jauh lebih murah dibandingkan dengan elektrodeoksida yang lain yang mencapai 400.000 rupiah. Sedangkan untuk elektrodegradatif murah kelapa dapat kami sandingkan karena masih dalam tahap sintesis laboratorium.
Sehingga berdasarkan analisis ini, teknologi LCS grafik layak secara ekonomi untuk diterapkan di skala IKM dengan estimasi biaya operasional sebesar 11.429,25 per meter kubik tadi. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah yang pertama, batik telah menyebabkan degradasi kualitas air dan perubahan kualitas suhu biota. Dan yang kedua, elektrohidrografi terbukti efektif untuk menurunkan parameter suhu dan warna dalam air batik dengan proses sampai pada NaCl 4000 mg per liter, NO4A 0,06 gram per liter dengan 4 kedalam sampel dan waktu 45 menit. Untuk aspek ekonomi, elektrografi merupakan opsi yang paling visible untuk skala KM. Saran ke depan dari penelitian ini adalah agar teknologi ini dilakukan lebih lanjut dengan sistem kontinu dan skala pellet serta evaluasi efek toksikologitas dari rekaman yang disebut. Demikian yang dapat kami paparkan. Tentunya masukan untuk mereka. Kita kembali ke Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama yaitu pemaparan dari mahasiswa. Kita masuk sesi kedua yaitu sesi untuk ujian tesis. Ini para penguji bergabung secara online, kebetulan Prof. Arif dan juga Pak Dr. Muhammad Helmi. Mungkin kami persilahkan dulu Pak Helmi, karena Prof. Arif sedang menuju ke mail ini. Halo Pak Helmi, bisa dimonitor? Ya, baik Pak Fuad. Silakan Mungkin Pak Helmi. Pak Fuad boleh lebih dulu Pak Fuad. Saya baru join bergabung. Oh ya, baik. Ya, izin Pak Fuad. Pak Fuad duluan. Atau mungkin Pak, kalau ada Pak Aris juga boleh duluan, nanti saya menyusul. Saya baru ini Pak bergabung. Gimana turun Pak Fuad? Baik Pak Helmi. Pak Aris mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Saya dulu. Oke. Karena ya, jadi kita sebagai Oke. Karena ini Prof. Arif kan mungkin sedang di jalan, sedang OTW. Baik Mbak Kamti ya, jadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan tadi dan saya kira temuannya cukup menarik karena Mbak Kamti ini mencoba untuk membuat alat pendegradasi limbah pada hasil atau limbah batik printing ya, dan dikaji dari segi kelayakan ekonominya dan juga efektivitas degradasi limbahnya. Nah, tapi juga perlu kita ketahui bahwa dampak dari Rendah sampai sedang. Diagnostik. yaitu sehingga menyebabkan Terima kasih Pak Fuad.
Harus bagaimana studi literatur yang telah kami lakukan bahwa jika resiliensi rendah itu artinya keanekaragaman spesiesnya berarti kan rendah, dan ini berarti kemampuan ekosistem untuk menjaga kestabilan struktur komunitas itu artinya menurun gitu nggih. 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 Iya. Tentu saja beda nggih Pak, karena betos itu kan cenderung habitatnya menetap sesil, jadi dia lebih terpapar oleh polutan itu lebih sering dibandingkan dengan plankton yang dia bisa melayang gitu. Jadi paparan terhadap polutannya akan lebih minimal. Makatan. Nggih, menetap. Yes. Itu adalah melalui yang pertama respirasi, yang kedua melalui predasi atau makan, feeding. Nah, tapi kalau makan itu kan sehari mungkin frekuensinya tidak terlalu sering. Sedangkan kalau respirasi itu kan hampir dikatakan setiap saat dia harus bernapas. Nah, pada saat respirasi ini hewan akuatik itu akan memasukkan air ke dalam rongga mulut atau tubuhnya, kemudian disaring melalui insang. Nah, pada saat Koma. paparannya terus berlangsung, konsentrasi tinggi, Mati. Batik. Nggih. Iya, betul. Nggih, memang ini masih menjadi salah satu keterbatasan dalam riset kami, yaitu masih dalam bentuk skala lab. Maka dalam saran kami yang kami tuliskan di dokumen adalah untuk menerapkan ini dalam skala pilot, karena tidak serta-merta ya antara skala lab langsung bisa diaplikasikan ke skala lapangan gitu. Nggih, di samping itu juga perlu uji toksikologis terhadap efluen yang dihasilkan dari hasil pengolahan ini, Pak. Karena ini kan juga menggunakan elektrolit NaCl yang mana itu ada potensi untuk menghasilkan senyawa klorin terhalogenasi yang itu juga lebih berbahaya dibanding elektrolit lain seperti Na2SO4. Tapi di satu sisi NaCl ini juga oksidator yang bagus dalam mendegradasi polutan. Oke, betul. NaCl sekian. Oke, bisa. Betul.
yang mungkin perlu di anu ya Mbak ya Perlu diuji coba dulu, Pak. cobakan Betul. di lapangan, sorry. Oke, Ada tanggapan Mbak untuk ini? cukup, Pak. Ya, Cukup. oke. Mungkin izin menambahkan sedikit informasi saja. Kemarin setelah sharing dengan Prof. Aris, beliau juga telah mereplikasi teknologi ini, nggih, Prof, di Pamekasan, Madura, untuk beban COD yang lebih besar dari beban COD yang dihasilkan oleh di Pekalongan, dan hasilnya cukup memuaskan. Makaten, Pak. Sama dengan anu nggih. Mestinya batik juga. Batik juga, tapi batiknya batik tulis, nggih, Prof. Sana juga ada industri batik di Madura. Di Putih Pamekasan. Pamekasan, Mas. Pamekasan. Nah, karena memang sebenarnya banyak industri yang membuat limbah itu kan apa ya, UMKM, KMG. industri besar mungkin malah dia sudah punya. Betul. Dan kita juga untuk pengawasan lebih enak karena isinya dipegang aja langsung di. Betul ya ya. Oke, silakan datang Prof. Arif. Yang ini berikut tiba untuk valuasi ekonomi sekarang. Nah, kenapa sih kok ini bisa menghasilkan efek efisiensi yang tinggi? Silakan Mbak. Mengapa terjadi efisiensi yang cukup tinggi ini? Valuasi ekonomi ini kami hitung berdasarkan dua komponen, yaitu biaya investasi dan biaya operasional. Jadi biaya investasi ini meliputi dari biaya elektroda, power supply, sama chamber cell elektrolisis. Untuk chamber cell elektrolisis dan power supply karena nilainya tetap, jadi kami anggap itu bisa diabaikan. Sementara variabel berubahnya adalah jenis elektrodanya. Jangan untuk biaya operasional dan kondisi operasional yang tetap, maka biaya operasional pun akan tetap untuk setiap elektroda. Jadi ini yang membedakan adalah harga satuan dari biaya elektrodanya, sehingga itu lebih efisien. Murah ya. Okay. Ini kan lebih murah untuk apa komponen-komponen dengan penggunaan EOPS ini. Betul. Nah, nanti kalau misalnya ini Mbak, saya ingin melihat nanti rencana Mbak Kamti ke depan untuk implementasi di lapangan. Apakah kira-kira nanti kalau misalnya mau ada sebuah home industri ya, UMKM pengen mengolah limbah batik dengan alat yang Mbak Kamti ini, apakah mereka harus meng-hire Mbak Kamti atau bisa menginstal sendiri? Mungkin di tahap awal perlu pendampingan dulu, nggih, Pak. Karena tidak bisa serta-merta untuk dilepas. Jadi mungkin nanti ada semacam SOP dulu, kemudian pelatihan, pendampingan selama beberapa waktu sampai kondisinya operasionalnya dinyatakan stabil dan hasil effluentnya selalu memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan. Ini berapa toh kapasitas apa namanya? Misalnya per Kami kemarin jam 100 mili. 100 mili untuk 45 menit. 45 menit. Oke, 45 menit. Tapi untuk perhitungan valuasi ekonomi kami basisnya adalah per meter kubik air limbah Rp11.000. 11 per meter kubik air limbah ya. Oke. Waktunya berapa lama? 45 menit satu siklus. Oke. Berarti langsung dibuang ya. Oke. Sebenarnya untuk langsung dibuang atau tidaknya kami belum terlalu yakin karena tadi kami belum melakukan uji toksisitas terhadap effluent yang dihasilkan. Mengingat tadi adanya potensi senyawa klorintrilhalogenase yang dihasilkan pada saat proses. Belum pernah dikaji yang ini belum. Jadi kalau CA itu kan juga apa namanya berpotensi mencemar juga kan klorinnya itu. Ya. Nah sekarang Mbak, tadi kan 11.000 itu kan untuk operasional atau untuk investasi. Misalnya saya gini, misalnya saya punya industri pewarnaan batik, kemudian saya mau menginstal alat, itu butuh biaya berapa? Saya untuk skala rumah tangga, apakah dia mampu untuk menginstal alat tersebut atau harus komunal? Bisa dengan untuk perorangan. Kemarin dari alatnya Prof. Aris 50 juta nggih, Prof, estimasi nggih.
untuk kapasitas 60 liter selama 3 jam. Nggih, 60 juta. Itu dengan beban COD yang 3 kali lipatnya dari Pekalongan. Baik. Saya kira cukup untuk jadi hitung-hitungannya ya biaya listrik. Biaya bahan Berarti kan kimia. berarti 11.500 itu kan operasional ya Mbak, bukan Betul. investasinya. Iya. Ditambah biaya elektriknya 56.000. Jadi untuk tahan berapa lama ini? Untuk lifetime itu kami juga perlu lakukan penelitian lebih lanjut, Pak. Jadi, nggih, ya. Jadi maksud saya kalau efisiensi itu 11.000 untuk operasional, tapi kalau masa pakai lifetime-nya pendek kan juga jadi nggak efisien. Nggih, betul. Mungkin ya. Iya, Bandingkan dengan alat yang mungkin lifetime-nya lebih panjang. betul. Nggih. Oke, baik dari saya cukup. Kemudian kami persilakan Prof. Aris mungkin tarik biar ambil napas dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Arif, Pak Dr. Fuad, Mbak Kapenti yang hari ini melaksanakan ujian tesisnya. Saya ucapkan selamat ya kepada Mbak Kapenti akhirnya sampai ke ujian. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Ada yang umum sifatnya, tapi banyaknya umum lah, kalau teknis kan sudah ada di sini. Mbak Kamti ini kan studi S1-nya teknik kimia. Betul. Kemudian S2-nya ini mengambil ilmu lingkungan. Pertanyaannya apa yang ada atau Anda dapatkan dari pilihan perjalanan studi dari sisi positif maupun negatifnya? Dengan dari teknik ke arah ilmu atau ke arah manajemen kan begitu ya? Apa yang Anda dapatkan pelajaran dari pilihan studi yang dari teknik ke manajemen atau ke keilmuan ini? Silakan. Terima kasih Prof. Jika S1 kami memang dari teknik kimia, ya kami merasa itu lebih cenderung ke teknologi prosesnya. Mungkin sedikit belajar tentang manajemen, tapi itu hanya sedikit, nggih. Sedangkan untuk di MIL ini kami lebih komponennya jadi lebih kompleks karena ada meliputi 3 komponen yaitu abiotik, biotik, dan culture sendiri. Jadi itu lebih ya komprehensif gitu Prof untuk ilmunya. Apalagi tempat bekerja kami adalah di lingkungan hidup, jadi itu sangat relevan. Oke. Jadi Anda berpendapat bahwa lebih relevan siksak ada atau semi siksak gitu karena kaitannya background pekerjaan. Betul. Atau karena keadaan yang harus siksak begitu. Lebih ke ini Prof, apa background pekerjaan Prof? Oke. Karena Jadi artinya setelah studi S1 kemudian masuk ke dunia kerja itu ternyata tidak cukup bisa diselesaikan dengan masalah tekniknya gitu. betul. Oke, karena kan di situ juga kami terkait dengan kebijakan seperti itu harus humas, kemudian masyarakatnya harus social engineering seperti itu. Terus dari tesisnya ini bagian mana ataupun sisi mana yang kemudian itu sangat relevan dengan background pekerjaan Mbak Kamti? Baik, tentu saja dengan di sisi untuk pengendalian pencemaran nih Prof, karena di dinas kami itu semenjak dulu awalnya viral di Laporgub, jadi dinas kami itu terkendala untuk ikut membantu fasilitasi di IPAL Komunal Jenggot ini Prof. Jadi itu masih menjadi PR bagi kami, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan batik yang ada di Kecamatan Pekalongan Selatan itu, Prof. Tapi realnya kan sudah ada IPAL IPAL komunal. ataupun solusi teknis yaitu IPAL Jenggot yang existing saat ini. J. Kan gitu. Artinya jawaban terhadap permasalahan untuk urusan teknis itu sebenarnya sudah tersedia. Kan gitu. Nah,
sementara di dalam studi ini Pak Kamti mau mendalami solusi teknis yang lainnya, kan gitu ya. Apa yang kemudian Mbak Kamti yakini positif? Apakah ini menggantikan ataukah melengkapi dari ST yang ada dan punya kekuatan untuk lebih menyelesaikan masalah dari yang ada saat ini? Baik, untuk teknologi EOPS sendiri ini memang mungkin tidak serta-merta bisa langsung diaplikasikan ke lapangan di Prof karena masih butuh harus studi panjang. Tapi untuk skala perorangan, untuk skala IKM, menurut kami kami sangat yakin bisa, walaupun itu juga perlu dilakukan uji karakteristik air limbahnya di awal untuk bisa sebelum melakukan perancangan proses. Kemudian jika diterapkan untuk IPAL komunalnya mungkin sebagai post treatment Prof, tidak sebagai main proses. IPAL existing yang dibangun saat ini itu kan bekerja secara Anaerob ya, dan wetland. wetland ya, anaerobik dan wetland. Dan itu dari uji laboratorium kan bagus, artinya memenuhi baku mutu, kan Oke, begitu. betul. Ya. Nah, artinya kemampuan teknologi itu tidak diragukan, bisa. Oke. Nah, apakah masih ada sisi negatif atau sisi kekurangan dari teknologi yang ada saat ini, sehingga dipilih cara yang lain gitu? Karena begini, itu kan IPAL komunal, di mana dia ditarik atau disatukan dalam satu lokasi begitu. Jaringan. Ya. Nah, itu kan memang ada problem tersendiri kaitannya bagaimana menyatukan limbah yang berasal dari berbagai macam sumber itu kan gitu. Betul. Sebenarnya kalau solusi apa masalahnya itu bisa diselesaikan dengan ya sudah membuat IPAL yang sama persis ada, tapi di masing-masing menghasilkan begitu. Nah, itu dalam rangka untuk menurunkan permasalahan atau mengatasi permasalahan karena untuk menyatukan ke satu titik tidak gampang. Kenapa yang semacam itu tidak dilakukan dan muncul ide, oh pakai teknologi yang ini kan gitu. Itu penjelasan seperti apa? Oke, karena kalau menggunakan teknologi yang sama dengan IPAL komunal tentu saja itu akan membutuhkan lahan yang luas Prof dan kemudian untuk perawatan juga tidak mudah. Sementara untuk teknologi EOPS ini kan sangat menjanjikan karena dia itu tidak butuh lahan luas dengan operasional yang mudah dan tingkat degradasi yang cukup baik gitu Prof. Ya. Oke. Nah, sisi lain ketika riset itu kan kita tidak fokus saja pada teknologi yang sedang kita dalami kan. Kita juga bisa melihat atau menengok teknologi yang lain, apalagi teknologi itu sudah ada kan gitu. Jenengan bisa temukan nggak dari sisi efisiensi proses gitu, antara teknologi yang didalami dengan teknologi yang sudah dipakai yang ada saat ini dari sisi efisiensi? Jika melihat dari sisi efisiensi, kami rasa itu lebih tinggi untuk yang EOPS nih Prof, karena dari tren hasil pemantauan kualitas effluent yang dilakukan oleh DLH Kota Pekalongan itu COD-nya masih ya di bawah baku mutu, tapi enggak sampai, kalau ini kan sampai 98% di efisiensinya, kalau itu enggak di bawahnya itu Prof. Berapa? Di range-nya aja nggak usah angka tepatnya, nggak eksaknya nggak gitu. Nggak langsung ingat. Mungkin di range
kan dia keluar posisinya kan konsentrasi. Konsentrasi. Ya, rata-rata konsentrasinya berapa COD itu dan warnanya. Baku mutunya kan 150. Kalau itu mungkin berapa? Ada 100-an atau 75-an atau 50-an gitu. Dan pertanyaan berikutnya, itu dicapai berapa lama dia proses di situ? Iya, kan kita bisa lihat, oh dia keluar debitnya itu berapa. Ya, terus luas area atau volume unit itu berapa. Kan berarti ketahuan, oh dia ada berapa lama itu di situ kan gitu. Oke, kalau karena sampai belum ketemu. Baru yang Oktober 2024 nggih kami coba. Kemudiannya di kisaran 138 dengan si exit di 504. Oh kan berarti kan itu influen atau effluent? Effluent. Effluentnya kan gitu. Berarti kan COD-nya nyaris gitu ya. Warnanya nggak masuk kan gitu. Nah, kita sebagai periset yang tentu yang feeling teknologi ya. Sebenarnya kadang-kadang kita itu punya tadi feeling, oh sebenarnya teknologi ini kekuatannya di mana sehingga kalau disuruh ngerjain ini itu tidak relevan atau kita memaksakan diri kan gitu. Itu kita sebagai ya mau engineer atau researcher itu sudah punya itu gitu, terbawa atau menyatu dengan diri kita. Oke, pertanyaan berikutnya. Bu Kamti itu kan jabatannya fungsional. Ya. Fungsional pengendali ya. Oke, pengendali dampak Perda. lingkungan. Ya. Kita itu kan pasti punya cita-cita bagaimana membangun karir fungsional kita. Dengan studi ini, yang tentu titik tumpunya pada riset tesisnya, ada nggak sudah kesimpulan atau menjadikan sebuah support tersendiri nih dengan saya ngambil fungsional ini, terus kemudian ambil tema risetnya ini, sudah kebayang ini pasti akan menaikkan karir saya. Bisa dijelaskan? Berarti tesis kami sangat relevan dengan tupoksi pengendali dampak lingkungan gitu, Prof. Kalau mengikuti Permen PAN RB yang dulu memang masih ada butir-butir kegiatan yang seperti angka kredit seperti itu, nggih. Dan itu juga masih relevan dengan topiknya yang diambil ini. Kami sekarang pedal apa? Muda. Kan pasti cita-citanya jangka pendek jadi madya. Oke. Nah, apa yang diperlukan untuk sampai ke madya dari muda ini? Porsi terbesarnya. Ya SKP nggih, Prof. Nggih. Oh ya, kalau ini SKP. Ya mungkin untuk Permen PAN RB yang baru ini tidak diperlukan untuk menyusun butir-butir dupak seperti yang lama, nggih. Tapi SKP kemudian untuk tahunnya mungkin harus nunggu 4 tahun dulu, Prof. Kalau di pedal itu nggak perlu publikasi ilmiah. Ada nggak unsur itu menjadi bagian yang kemudian menolong sebagai karir pedal? Kalau dulu pas di Permen PAN RB yang lama wonten, Prof. Sekolah pun juga nanti bisa dikonversikan ke angka kredit. Tapi kalau Permen PAN yang baru sepertinya tidak mau akomodir hal tersebut. Dia tidak mensyaratkan, menjadi pedal madya itu harus S2. Mboten. Jadi hanya uji kompetensi dan untuk golongannya mungkin harus ke golongan 3D dulu. Mudah-mudahan nanti ada perubahan peraturan. Setiap jenjang itu ada syarat studinya, ada. Ya, S1, S2, S3 kan gitu. Sehingga secara otomatis universitas jadi ini gitu loh. Punya andil besar dalam pembangunan talenta kan gitu. Yang terakhir, pertanyaan terakhir saya, apa yang akan dilakukan setelah studi ini? Setelah studi ini tentunya kami akan kembali bekerja ke instansi kami dan kami mencoba untuk mensondingkan terkait dengan teknologi ini untuk bisa diaplikasikan secara pilot seperti itu, Prof.
Kalau pendanaan dari apa namanya CSR. DLHK itu kemungkinan ada nggak? Yang Kalau akhirnya prototipe kan prototipe itu kan prototipe. investasi modal. Betul. Kalau nggak ada yang beri modal kan nggak mungkin ada prototipe. Nggih. Punya bayangan nggak gitu? Oh, di kantor saya itu ada slot memang untuk yang sifatnya adalah pilot project gitu. Karena kan tidak bisa semua kementerian itu menunggu hasil finalnya untuk kemudian tinggal tunggu hasil baiknya ya. Oh, saya tinggal beli nanti ya. Kan tidak. Harus begitu kita maksa industri supaya dia mau lagi invest di bidang R&D kan. Betul. Jangan sampai kemudian kementerian juga enggak gitu loh. Nggih. Nggih. Mungkin untuk tahun ini sepertinya belum dulu Prof, karena ini adalah tahun efisiensi juga, mulai tahun 2025 kemarin efisiensi anggaran di mana-mana. Untuk IPAL, fasilitas IPAL komunal di beberapa lokasi kabupaten kota juga kami tahun kemarin telah coba soundingkan ke KLH dan itu juga belum ada respon baliknya. Nah, mungkin untuk tahun-tahun selanjutnya mungkin Prof. Sebenarnya di bidang kami ada untuk pengembangan teknologi itu. Atau mungkin melewati pihak ketiga. CSR-nya kan ada Pertamina, ada BPD Oh, dan oke. sebagainya. Iya. Itu diminta untuk Jadi, membiayai semacam itu. jadi, Karena saya pernah di Kalimantan itu ada orang dapat proyek dari BI membuatkan IPAL prototipe untuk sasirangan dan sebagainya, ada skema itu. ya. Jadi Prof, mungkin izin matur untuk terkait CSR ini juga kami ada payung pergubnya nggih untuk TJSLP ini, dan untuk temanya tahun ini itu kami masih lebih ke Mageri Segoro Prof. Jadi untuk konservasi mangrove dan sebagainya seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Saya kembalikan ke Pak Fuad. Baik, terima kasih Prof. Aris atas kajiannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Fuad dan Dr. Ridhita Prof. Aris. Selamat nih Bu Kamtia. Sudah ujian. Ini semester berapa? Semester 4, masuk semester 4 awal. Masuk semester 4. Cepat ya? Cepat ya? Bagus. Kenapa nggak kekejar? Kemarin TOEFL-nya terkendala belum? Itu SEU-nya udah keburu tutup, Prof. 75. Oh, itu telepon dibuka lagi tuh. Pak Fuad suruh telepon dibuka lagi sih. Ya, berarti masukan buat SEU supaya jangan tutup. Tapi 3 semester boleh ya sebenarnya? Boleh, bagus. Dianjurkan. Gak apa-apa, tapi ini kan lewatnya nggak banyak. Berarti udah bayar UKT lagi ya? Ini beasiswa, Prof. Iya. Beasiswanya 4 semester. Iya. Ya, yang bayar UKT siapa? Green. Nah terus nanti setelah itu kan kalau kita ada kebijakan pengembalian UKT tuh, nggak diurus ya? Pengembalian UKT tapi dari Undip ke kas negara, Prof. Tapi tetap diurus nggak? Atau biar dipakai Undip? Nah? Biar pakai Undip. Oh ya. Oke, berarti ini tugas belajar dengan meninggalkan jabatan? Atau masih bekerja? Masih sedikit membantu sih, Prof. Tapi Statusnya tugas belajar. Non-aktif berarti ya? Full ya? Oke. Yeah. Non-aktif. Sebelum masuk ke pertanyaan, berapa per bulannya kalau dapat dari BRIN? Kalau tugas belajar dengan meninggalkan jabatan? Uang saku gitu? Iya. Oh, mboten. Oh, nggak ada? Komponennya hanya UKT dan bantuan riset. Kebetulan bantuan risetnya juga terkena efisiensi anggaran, jadi full hanya UKT saja, Prof. UKT. Mboten. Nah terus di kantor berarti? Di kantor kami tetap dapat gaji dan tunjangan TPP, tapi tidak mendapat tunjangan fungsional.
Fungsinya yang hilang ya. Oke. Iya, iya, iya. Oke. Baik, background S1 apa Mbak? Teknik kimia, Prof. Teknik kimia, ini S2 ke lingkungan ya. Oke. Teknik kimia mana? Undi, Prof. Angkatan 84. Angkatan 84. Angkatan. Desi. Hmm? Temennya Putih. Oh, Desi. Oh iya, iya, iya. Seangkatan sama Desi. Seangkatan. Oke. Desi, keren tuh Desi. Panjenengan juga keren. Jangan khawatir. Desi itu salah satu andalan Undip. Bagian apa? Direktorat Global ya. Bu Kamtia ini tesisnya saya kira sudah sangat baik ya. Dan atau pengen jadi dosen setelahnya? Enggak. Betul sangat. Tidak cukup pintar untuk dosen, Prof. Oh bukan itu, tidak cukup sabar loh. Dosen kerja di tekan bumi. Ada beberapa pertanyaan yang satu terkait dengan EAUPS dan EAUP bedanya apa? Sebenarnya sama, Prof. Itu hanya kayak singkatan gitu. Sebenarnya belakangnya itu ada S-nya karena prosesis. Oke. EOPS. Nanti mungkin Electrochemical Advancement. di apa namanya? Perbaiki redaksional, G. Karena ada kalau mau pakai single kalau mau pakai plural aja nggak apa-apa. Dipilih yang mana nanti yang penting konsisten. Nah, yang kedua, Bu Kamtiah ini menggabungkan indikator biologis dan kinerja teknologi dalam satu tesis, betul ya? Ya. Apa argumennya? Argumen ilmiah ya. Kalau kenapa pendekatan ini harus digabungkan, bukan dijadikan dua penelitian terpisah antara indikator biologis dan indikator teknologi. Baik, terima kasih, Prof. Ini sebenarnya berawal dari MIL itu sendiri, Prof, karena itu kan terdiri dari 3 komponen ABC, abiotik, biotik, dan culture. Sedangkan jika kami mengambil hanya teknologi EOPS-nya saja, itu hanya komponen abiotik dan culture. Nah, ini kami mencoba untuk memasukkan komponen biotiknya dengan menambahkan pemantauan parameter biologi. Berarti ini sedikit agak terpaksa ya. Ya, karena di MIL gitu ya. Jadi dipaksakan untuk masuk. Nah, berikutnya kenapa pakai EAUP? Kenapa tidak misalkan menggunakan proses biologi lanjutan atau tadi sudah ada wetland, kenapa tidak menggunakan wetland yang dimodifikasi atau mungkin kombinasi fisika kimia konvensional, kenapa? Baik. Untuk pemilihan EOPS sendiri ini sebenarnya kami sasarannya adalah lebih ke IKM, pelaku IKM, Prof. Jadi di mana pelaku IKM itu kan lahannya tidak cukup luas nggih, dan mereka tidak punya banyak waktu untuk bisa merawat IPAL komunal dengan metode konvensional. Nah, untuk EOPS ini sendiri kan untuk waktu reaksinya itu cukup cepat, Prof. Kemudian tidak diperlukan lahan yang luas dan tingkat degradasinya juga tinggi, Prof. Oke, berarti artinya ini kalau prosesnya sendiri, potensi kegagalan prosesnya seberapa besar? Kalau dari hasil penelitian ini, persentase degradasi polutannya mencapai lebih dari 98%, Prof. Itu persentasenya. Kalau potensi kegagalan proses? Potensi kegagalan proses mungkin jika ada mungkin beban COD yang masuk itu fluktuatif. Misalkan ada loading shock loading gitu. Oke, kalau shock loading memang jika dibandingkan dengan proses biologi konvensional ini relatif lebih rendah gitu, Prof, karena kan tidak menggunakan bakteri, tapi itu tetap ada kemungkinan untuk shock loading, mengingat kan beban debit ini kan fluktuatif juga. Ya, jadi mungkin sebelum perencanaan proses harus studi dulu untuk karakterisasi air limbah termasuk fluktuasi debit dan beban air limbahnya. Oke. Baik. Lalu kemudian di sini ada
indeks ya, menggunakan indeks Shannon Winner. Ya. Mengapa Shannon Winner ini dipilih sebagai indikator utama? Misalkan pertimbangan terkait dengan banyaknya limbah industri yang masuk sungai atau potensi sungai itu menjadi trofik dan lain sebagainya. Mengapa pakai itu? Karena di indeks Shannon Winner ini menggabungkan antara richness dan evenness. Jadi kita mengetahui keanekaragaman, keseragaman, dan kestabilan biota ekosistem itu sendiri. Lebih komprehensif gitu Prof, dibandingkan dengan indeks-indeks yang lain yang berdiri tunggal, misalnya dominansi atau evenness saja. Kalau indeks ini termasuk yang disarankan, bukan disarankan, artinya direkomendasikan untuk dijadikan acuan atau bukan di pemerintahan itu kalau misalkan terkait dengan. Kalau pemerintahan selama ini memang kami belum melakukan pemantauan ke parameter biologis, Prof. Kami hanya ke fisika, kimia, makatan. Kalaupun biologis itu paling hanya total koli sama fekal koli, Prof. Jadi belum sampai ke indikator plankton, bentos, melaten. Kalau pemerintah biasanya pakai apa sih indeksnya? Kami pakai IKA, indeks kualitas air. Jadi itu nanti kami hitung indeks pencemarannya dengan menggunakan metode IP. Nanti keluar status mutu, nanti dikategorikan. Oke. Ini kembali lagi ke tadi loading shock. Misalkan sorry. Kalau ini reaktornya apa? Batch, continue atau? Kalau skala lab masih batch, Prof. Masih batch ya? Jadi ini tantangan kami untuk nanti bisa mereplikasi secara pellet dan continuous system. Baik. Terus kalau ini misalkan ada loading shock ekstrim, misalnya katakanlah debitnya naik 5 sampai ya di atas mungkin 10 kali lipat misalkan. Karena produksinya bisa jadi kan ini kan UMKM ya, tiba-tiba dia dapat orderan banyak. Yang potensi parameter kritisnya apa yang potensi gagal duluan? COD, Prof. COD. Yeah. Ya. Lalu kemudian apa treatmentnya kalau seperti itu? Ya mungkin bisa solusinya adalah dengan membuat bak ekualisasi, Prof. Ya. Ditampung dulu ya. Ya, ditampung dulu untuk mengatur limbahnya yang masuk agar sesuai dengan debit air limbah yang dirancang. Tapi belum tahu ya sampai berapa kali itu belum ketemu ya. Mungkin mohon izin Prof. Aris yang sudah replikasi di Pamekasan, prosesnya pripun, Pak? Yang ujian? Siapa ya? Maksudnya beliau izin yang sudah mereplikasi. Enak aman. Ya, mohon maaf, Prof. Iya. Jawab. Memang selama ini untuk proses kami belum sampai ke skala pilot. Bayangan, saya tertarik dengan tadi feeling apa tadi, Prof. Aris? Feeling apa tadi? Engineer. Feeling itu ya. Kan peneliti itu punya feeling. Ya, kalau disautkan ke sini, feeling sementara seperti apa? Nanti jawaban mungkin, itu feelingnya benar atau tidak nanti beliau menentukan. Mungkin kita lihat dulu karakteristik dari air limbah yang dihasilkan di Prof, karena EOPS ini kan juga bukan teknologi yang bisa atau tidak, karena mungkin jika beban COD-nya itu sedang, itu saya yakin itu pasti bisa. Tapi jika beban COD-nya itu terlampau tinggi, di atas 2000 gitu, itu mungkin kami referensikan untuk post treatment. Jadi kombinasi antara proses yang lain dengan EOPS. Jadi betul salahnya nanti dikoreksi beliau. Feelingnya betul atau feeling so good atau feeling so bad gitu ya. Oke. Itu ada biaya muncul 56.000 ya. Untuk elektrodanya. Itu
batch ya, per bed. Per- Bukan. atau per siklus apa gunanya? Jadi memang untuk lifetime ini kami belum melakukan studi lebih lanjut, Prof. Jadi memang dari hasil penelitian ini kami pakai terus-menerus untuk elektrodanya itu ya masih bagus. Jadi belum teroksidasi seperti itu. Berapa kali? Kemarin sampel kami 100-an kali Oke. lebih. Iya. Belum terdegradasi ya. Teroksidasi. Bagus. Oke. Kalau untuk itunya, arusnya, untuk konsumsi energinya, Konsumsi energinya kecil, Prof. Berapa? Karena kemarin chamber cell kami hanya 100 mili. Jadi yang ya karena itu ya. dibutuhkan Kalau misalkan di scale up itu kira-kira cukup besar atau? iya, biasanya untuk EC ini EOPS ini memang di listrik nih, Prof, karena murni sebagai driving force gitu. Oke, saya kira itu Bu Kamti, pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Saya kembalikan ke Pak Fuad. Matur suwun Prof. Arif. Nah, terakhir ini dari penguji kedua, silakan Pak Dr. Muhammad Hilmi. Baik, terima kasih Pak Fuad. Yang saya hormati Pak Fuad ya, selaku pembimbing 1, kemudian Prof. Arif, Ketua Penguji, kemudian yang saya hormati juga Prof. Aris, selaku pembimbing 2 dan penguji. Saya ucapkan selamat ya kepada Saudari Kamtiah Ningsih. Ya. Saya sudah melihat dokumennya bagus gitu ya. Banyak perubahan ya dari proposal ke seminar hasil gitu ya. Dan itu saya lihat dari bagian tujuan, kemudian metodologis, hasil dan pembahasannya cukup komprehensif gitu ya, dan sudah tepat gitu ya. Jadi selamat ya Saudari Kamtiah Ningsih atas capaiannya. Ya, terima kasih. Saya ada beberapa sebetulnya konfirmasi sekaligus diskusi. Mudah-mudahan memperkuat gitu ya basic science dari riset ini. Yang pertama terkait dengan Sungai Setu. Ya. Sungai Setu ini dijadikan sebagai background untuk menilai apakah buangan air limbah batik ini memberikan dampak kepada water quality ya, di kolom air maupun di sedimen. Begitu ya Saudari Kamtiah. Ya. Kemudian kalau saya coba melihat lebih jauh, dari Sungai Setu diambil sampel di sedimen dan di kolom air, kemudian dihitung nilai indeks keanekaragaman hayatinya, sehingga dapat keanekaragaman plankton, kemudian baik fito maupun zoo, ya. Betul. Jadi kalau saya catat ini, fitoplankton itu menunjukkan nilai 0 sampai 0,6 gitu ya. Kemudian zoo itu yang fito antara 1,5 sampai 2. Nah, berdasarkan analisis yang disebut indeks Shannon-Wiener tadi dari plankton ini, sehingga menghasilkan nilai Pito 1,5 sampai 2, kemudian Zoo 0 sampai 0,6. Kemudian ini dinyatakan bahwa kolom air mengalami tekanan ekologis.
Jadi ringan karena mungkin angkanya 0 sampai berat gitu ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah dengan nilai konsentrasi fitoplankton dan zoo ini cukup gitu ya untuk menyatakan bahwa perairan tersebut mengalami tekanan ekologis dan tingkat pencemaran yang dalam tanda kutip berat tadi. Nah, seperti apa mengklarifikasi statement ini yang saudara masukkan di dalam hasil? Yeah, Silakan. baik Pak, terima kasih. Jika dinyatakan langsung ke punishment mungkin belum bisa gitu Pak, karena ini kami mengambil datanya hanya sekali, jadi hanya snapshot, bukan temporal yang jangka panjang. Jadi nanti mungkin sebagai penelitian lanjutan perlu direkomendasikan untuk pengambilan sampel secara temporal atau musiman yang mewakili musim penghujan dan musim kemarau. Makatan Bapak. Ya, kalau itu saya lebih sepakat gitu ya. Tapi memang di hasil dan kesimpulan itu di situ dinyatakan menunjukkan bahwa kolom air mengalami tekanan ekologis dan tingkat pencemaran ringan hingga berat. Nah, ini dari fitoplankton. Nah, itu mungkin diatur lagi kalimatnya Berpotensi, sehingga itu nggih, Pak. ya mungkin itu ya. Berpotensi. Kalau ini kalimatnya mantap ini, tapi Terlalu mungkin dari menjudge. Vito dan Zoo belum cukup itu ya, untuk menyatakan itu. Betul. Ya. Iya, baik. Itu yang pertama. Kemudian saya lihat juga akumulasi pencemar pada sedimen. Ya, sedimennya diambil, kemudian dihitung indeks keragaman bentos gitu ya. Betul. Kalau saya catat di sini, indeks keragaman bentos itu 0,6 sampai 1,9. Nah, ini cukup bagus nih. Ini adalah indikasi gangguan ekologis yang bersifat persisten. Jadi Ya. ada gangguan ekologis yang bersifat persisten pada sedimen. Nah, ini indikasi gangguan ekologis. Jadi masih tidak dinyatakan sebagai gangguan, tapi indikasi. Karena variabelnya yang dikaji baru satu, ya, keragaman bentos. Karena banyak juga perairan yang memang berdasarkan kondisi lingkungan di situ, bentosnya memang sedikit gitu ya. Iya. Misalnya daerah-daerah yang bersuhu dingin gitu ya. Nah, itu juga keragaman bentos dibanding dengan kita itu jauh lebih ini. Atau daerah-daerah tertentu yang mengalami fluktuasi temperatur laut yang ekstrim gitu ya. Atau gelombang yang besar. Sehingga keragaman bentosnya memang sedikit gitu. Iya. Nah, ini mungkin karena ini masuk di dalam hasil pernyataan ini ya. Nah, itu dikuatkan lagi dengan bukti-bukti pendukung. Ya, artinya sitasi-sitasi pendukung bahwa rentang kisaran 0,6 sampai 1,9 pada keanekaragaman bentos ini itu mengindikasikan gangguan ekologis gitu ya. Nah, itu ada enggak sitasi? Kalau saya lihat memang belum ada gitu ya, yang menguatkan pernyataan ini. Kenapa ini penting? Karena ini adalah bagian utama dari tujuan yang pertama. Ya. Mungkin ditambahkan gitu ya, Mbak. Misalnya berdasarkan Andreas et al. Tahun sekian itu kisaran bentos misalnya 1,7 itu ditemukan bahwa ada gangguan ekologis, nah, misalnya gitu ya, pada sedimen. Nah, itu yang memperkuat. Tapi kalau tidak ada itu belum bisa gitu ya. Mohon izin Bapak untuk Iya, silakan. sedikit mengklarifikasi.
di subbab jenis jumlah spesies dan indeks ekologi bentos pada bab pembahasan kami sudah menuliskan untuk satu citasi Bapak. Jadi Oke. dari Abdel Wahab et al. Tahun 2022 itu Melanoides yang memang dikenal sebagai spesies toleran itu lebih dominan di perairan yang tercemar organik. Perkataan Bapak. Ya, mungkin bisa, cuman lebih ke arah indeks keragaman Oh. bentosnya. Oh gitu. Oke. Karena ini kan yang dihitung indeks keragaman bentos. Oke. Jadi kalau ada yang statement atau sitasi yang menunjukkan indeks keragaman bentos pada rentang tersebut ya, kalau saya catat di sini 0,6 sampai 1,9 itu adalah ada gangguan ekologi. Nah, itu ini. Kemudian gangguan ekologi ini juga perlu diurai lebih jauh. Apa maksudnya gitu kan? Karena ekologi itu cukup luas gitu ya. Nah, kalau saya lihat di sini sudah ada berdasarkan Shannon-Wiener, sudah ada angka-angkanya ya. Sudah ada angka-angkanya. Cuman kajian dampak air limbahnya belum. Ya, belum mendalam gitu. Jadi kalau Shannon-Wiener baru indikasi bahwa kolom air mengalami tekanan ekologis. Nah, itu mungkin perlu diurai. Apa itu tekanan ekologis terkait fito dan zoo tadi? Kemudian apa itu gangguan ekologi yang lebih spesifik gitu ya, yang terkait dengan analisis bentos pada sedimen, sehingga kajian dampak air limbah ini bisa bisa terlihat gitu kan. Kalau ini kan di tujuan pertama, kalau saya lihat mengkaji dampak air limbah. Ya. Nah, kemudian lihat lebih spesifik bahwa kajian dampak air limbah yang dikaji ini didominasi buangan air limbah batik printing, gitu kan? Betul. Jadi yang dikaji adalah dampak air limbah yang didominasi buangan limbah batik printing. Nah, mana buangan limbah batik printingnya? Nah, itu harus dikeluarkan juga dan dihitung. Kalau ini kan yang dihitung vegetasinya gitu ya, pito dan zoo juga bentosnya. Tapi limbah buangan batik yang akan berpengaruh pada plankton, yang berpengaruh pada bentos ini apa? Nah, itu mungkin dikuatkan lagi. Ya, kalau ada konfirmasi nggak dari saudara peneliti? Izin Bapak, untuk pengambilan sampel biota air ini kami lakukan di 3 stasiun pengamatan, yang mana di stasiun 2 adalah di Outfall IPAL Komunal Jenggot, di mana Outfall itu merupakan badan air penerima dari buangan air limbah dari hasil olahan IPAL Komunal Jenggot dan air limbah buangan batik printing yang tidak terkelola di IPAL komunal tersebut, Pak. Yang sebelum IPAL diukur enggak ya? Di hulu, stasiun 1. Oke, diukur, kemudian di dalam IPAL diukur, kemudian di yang keluar dari IPAL dihitung. Diukur juga. Di outfall-nya untuk stasiun 2, kemudian di hilir, di muara gitu, Pak. Oke. Izin. Dan kelihatan enggak? Kalau dilihat perbedaannya ada enggak? Perbedaannya di kadar DO-nya, Pak. Jadi DO di stasiun 2 itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan baku mutu air kelas 2 yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan dalam PP nomor 22 tahun 2021 lampiran 6. Jadi DO-nya hanya sekitar 2,2 dan ini sudah cukup mempresentasikan kalau ekosistem akuatik di situ adalah terpapar secara antropogenik dari buangan air limbah batik.
DO-nya tidak masuk di kesimpulan ya analisisnya. Oh, karena itu tujuan pertama kami adalah terkait dengan indeks Shannon-Wiener ini, Pak. Ya, Izin untuk parameter fisika kimia, parameter lingkungan yang kami pantau ini hanya sebagai data dukung, Pak karena di tujuan penelitiannya hanya terkait dengan nilai indeks keanekaragaman hayati. ya. Mungkin yang penguat itu juga bisa dimasukkan pada kesimpulan gitu ya. Oke, baik. Agar dia menguatkan karena itu sudah dikaji juga gitu ya. Iya. Kalau ini oke. Oke. Ya, saya kira cukup baik. Mungkin juga buangan limbah batiknya ini, buangan limbah batik printingnya ini juga dielaborasi gitu ya, juga diurai gitu ya. Karena yang mau dilihat adalah dampak air limbah, buangan air limbah batik printing gitu ya. Jika Ya, nanti dimasukkan di dalam kesimpulan. Oke, baik. Kalaupun ada Shannon Index, ini kan kita mau hitung dampaknya, tapi buangan air limbahnya apa saja. Nah, itu juga perlu muncul ya untuk dianalisis. Jadi buangan limbahnya apa dulu, kemudian baru dampaknya. Ya. Kemudian dampaknya diurai lebih spesifik. Bukan cuma tekanan ekologis, gangguan ekologis, gitu kan sangat umum gitu ya. Ya, kira-kira gitu terkait dengan apa namanya kajian utama di bagian pertama. Oke, Kemudian kalau saya lebih jauh ya, bahwa hasil pengujian berbagai jenis elektroda itu menunjukkan bahwa elektroda grafit memiliki efisiensi tertinggi dibanding dengan elektroda oksida logam, gitu ya Mbak? betul. Sebenarnya kami memakai 5 jenis elektroda, Pak. Yang satunya ada tempurung kelapa. Tapi untuk valuasi ekonomi kami tidak memasukkannya karena itu hanya baru sekedar sintesis di laboratorium. Oke. Kalau dilihat di sini, grafit itu lebih efisien dibanding dengan oksida logam. Oke. Nah, itu bisa dilihat dibanding oksida logam dan tempurung kelapa ya. Wah, betul. Ya. Dalam degradasi polutan ya menggunakan iop ini pada industri menengah batik printing. Oke, saya kira bagian ini sudah cukup terjawab gitu ya, sudah cukup kuat argumennya. Kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan analisis komparasi jenis elektroda dan komparasi variabel proses dalam pengolahan air limbah batik. Ya memang ini bidangnya Prof. Arif lah nih yang lebih paham. Saya coba melihat yang umum-umum saja gitu ya. Nah, analisis komparasi pada jenis elektroda. Nah, itu bisa diceritakan, Mbak, lebih detail. Sehingga kelihatan berbeda komparasi jenis elektroda dengan komparasi variabel proses gitu ya. Kalau yang jenis dan konsentrasi elektrolit ini masuk yang mana nih? Komparasi jenis elektroda atau komparasi dari variabel proses?
Variabel proses, Pak. Nah, ini harus dipisahin ya. Kemudian pH larutan itu masuk apa? pH larutan variabel proses. Variabel proses. Kemudian voltase, Voltase variabel proses. oke. Konsentrasi FeSO4, Sama variabel proses juga. oke. Berarti mana komparasi penggunaan jenis elektrodanya? Oke, jadi di subbab Ya, nanti coba di ini ya, Mbak, di apa namanya, dipisah. Dipisahnya kuat gitu ya. Karena itu ada dua. Analisis komparasi jenis elektroda. Berarti elektrodanya yang jenis elektrodanya itu apa? Kemudian bagaimana komparasi satu dengan yang lain, ya. izin Bapak, ini Iya. kami tuangkan di subbab 451 pengaruh jenis elektroda terhadap penurunan warna dan COD. Di situ kami membandingkan 5 jenis elektroda dan kami lengkapi pula dengan grafiknya. Untuk di bab pembahasan juga telah kami susun argumennya mengapa kok elektroda grafit memiliki efektivitas yang jauh lebih tinggi dibanding elektroda yang lain. Oke, yang masuk jenis elektroda ya, komparasi jenis elektroda itu apa itu? Jadi dari kelima jenis elektroda tersebut yang kami lakukan pengujian itu setelah didapat elektroda optimum yaitu elektroda grafit, selanjutnya kami lakukan untuk optimasi variabel proses yang lain, Pak. Oke, jadi kesimpulan ditambahin itu ya. Kalau kesimpulan tidak kelihatan itu. Kalau di sini kelihatan variasi jenis elektroda dan variabel proses pada aplikasi teknologi meliputi jenis ini. Nah, ini kelihatan nih yang variasi jenis elektroda, variasi jenis elektroda masih tercampur dengan variabel proses pada aplikasi teknologi ini. Nanti coba dipisah ya, jenis yang variasi jenis elektroda itu apa saja. Setelah dikomparasi dapat yang terbaik, kemudian variabel proses apa saja, kemudian nanti dapat yang setelah dikomparasi. Jadi kan sebetulnya itu arahnya ya. Betul. Kalau saya baca di kesimpulannya agak bingung saya baca nih. Oke. Kondisi optimum proses, komparasinya mana ini ya? Coba lihat di kesimpulan itu. Untuk kesimpulan di poin kedua, Pak, izin kami menuliskan Di bahwa poin ketiga. Poin ketiga Oh. kesimpulan. Poin ketiga. Oke, jadi sebenarnya komparasi jenis elektroda ini sudah tercover di tujuan penelitian yang nomor 2, Pak. Setelah didapat elektroda paling optimum dan sudah teruji degradasinya, baru kami lanjutkan ke optimasi untuk variabel proses yang lain. Nah, Ya, itu hasil kami komparasinya berarti gimana? Hasil komparasi jenis elektroda. lebih ke tujuan nomor 2, nggih, Pak. Oh, kalau ini yang nomor 3 melakukan analisis komparasi penggunaan jenis elektroda. Kalau di atas analisis efektivitas. J. Agak ini deh, apa namanya? Agak bias, Pak. Iya, agak nyampur ya di atas dia. Tujuan nomor 2 dengan nomor 3. J. Nanti Sebenarnya gini, kalau tujuannya melakukan analisis komparasi jenis elektroda di tujuan ketiga, nanti kesimpulannya juga menunjukkan bagaimana komparasi jenis elektroda itu gitu ya.
Kemudian bagaimana juga analisis komparasi variabel prosesnya. Jadi lebih fokusnya nanti di ini ya. Konten-kontennya sudah masuk tapi nyampur gitu ya. Antara jenis elektroda dengan variabel proses. Mungkin itu perlu dipisah sehingga ada bagian yang pertama di komparasi jenis elektrodanya, yang kedua di variabel proses. Saya masuk di yang terakhir, di valuasi ekonomi. Jadi tentang teknologi EOPS ini, J. itu sudah dilakukan analisis biaya investasi dan biaya operasional. Ya, sudah dilakukan. Nah, kalau dilihat di sini bahwa dari hasil valuasi ekonomi tentang pengaplikasian teknologi EOPS itu kita bisa tahu bahwa elektroda grafit itu merupakan aplikasi teknologi EOPS yang paling ekonomis dan Betul. efektif gitu ya. J. Artinya tentunya untuk industri kecil menengah batik ini. Oke, dengan pertimbangan biaya investasi yang lebih kecil, kemudian juga termasuk biaya operasional yang lebih ringan mestinya itu ya, sesuai dengan kebutuhan batik. Apakah kalau menurut saudari peneliti gitu ya, apakah cuman dari biaya investasi dan biaya operasional saja yang menjadi pertimbangan untuk divaluasi gitu ya? Apakah karena ini risetnya terkait dengan lingkungan ya, program studinya lingkungan. Kemudian terkait juga dengan limbah tadi ya. Apakah valuasi ekonomi yang terkait dengan pencemaran itu juga perlu dikaji gitu ya. Bahwa teknologi ini ternyata juga lebih efektif di dalam mereduksi limbah misalnya gitu ya. Kemudian dampak-dampak lingkungan terkait penggunaan teknologi ini juga lebih kecil misalnya gitu ya. Nah ini bagaimana saudara menanggapi ini? Sehingga dalam aspek valuasi ekonomi, aspek-aspek pencemar ini juga masuk di dalam perhitungan dari valuasi ini. Seperti ada perhitungan valuasi sumber daya perairan gitu ya. Sehingga dia menjadi lebih kuat, tidak hanya dihitung dari biaya investasi dan biaya operasional saja, tapi juga ada perhitungan valuasi ekonomi dari faktor-faktor lingkungan. Nah, itu mungkin nggak dilakukan itu ya? Mungkin untuk valuasi ekonomi ini masih perlu ada tambahan untuk yang kajian terkait dengan umur pakai elektroda nggih Pak nggih, karena jika umur elektrodanya pendek tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Fuad, tapi meskipun secara investasi maupun operasional itu layak, tapi kan tetap akan menjadi masalah juga. Seperti itu. Terkait sumber daya manusia, mungkin teknologi EOPS ini sangat simpel Pak. Jadi operasionalnya sangat mudah gitu, tidak perlu operator khusus. Kami harapannya seperti itu, nggih. Jadi itu lebih aplikatif untuk skala IKM. Baik, saya kira itu Pak Fuad, jadi jawabannya bagus ya, cukup meyakinkan. Ini terlihat bahwa peneliti cukup menguasai apa yang ditulis di dalam draft tesis. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada saudari Kamtia yang sudah Pak. cukup baik ya menjawab
mengklarifikasi berbagai pertanyaan dan konfirmasi pada ujian tesis khususnya dari pertanyaan-pertanyaan saya. Mungkin itu Pak Fuad, sekali lagi terima kasih ya pada Ketua Penguji ya Pak Arief. Ini saya kira satu riset yang cukup bagus ya. Kemudian selamat juga pada pembimbing ya Pak Aris. Kemudian juga Pak Fuad ya pembimbing 1 dan pembimbing 2. Mungkin bisa dilanjutkan kepada tahap hilirisasi gitu ya. Bisa maju kepada proposal hilirisasi, kemudian dilanjutkan pada studi S3. Dan ini menjadi satu kajian yang menurut saya cukup baik dan sudah mendekati operasional. Ya, mungkin itu dari saya Pak Fuad. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Helmi atas materi ujiannya. Saya kira cukup bagus untuk menggali potensi dari Saudari Kamtiah Ningsih. Kita masuk sesi ketiga yaitu penetapan hasil. Mungkin saya kira sepakat ya Bapak-Bapak sekalian ya, bahwa yang bersangkutan Saudara Kamti dinyatakan lulus untuk ujian ini dan tidak perlu mengulang ujian lagi. Nah, mohon kepada Pak Helmi, Prof. Aris, dan Prof. Arif nanti bisa mengisi nilai di siap SSO. Baik. Atau bisa diisikan di ini juga boleh ya. Ya, baik Pak Fuad. Nanti bisa diinput Pak Astomo. Baik Pak Fuad. Oke, atur nuhun Pak Helmi. Demikian untuk ujian pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih Prof. Arif Budiarjo, Prof. Aris Mukimin, Pak Dr. Helmi yang sudah memberikan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan dari naskah tesis Saudara Kamti. Terima kasih, kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih kembali. Selamat ya, Saudari Kamtiah. Ya, ya. Matur nuwun Prof. Arif, Prof. Aris, dan Pak Fuad. Izin live ya. Mohon izin saya tidak bisa hadir karena ada satu dan lain hal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.